jalanku, kebenaranmu setiap hari. Menantikan beri kekuatan baru. Bukan aman dalammu Tuhan, jalanmu di atas jalan-jalanmu, rancanganmu melebihi rancanganku. Sungguh telah membebaskanku berjalan lebih tinggi, berjalan bersamamu. Bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalammu Tuhan. Terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalammu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalammu Tuhan. Bukan aman dalammu Tuhan. Bukan aman dalammu Tuhan. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Dia Raja pemenang bagi setiap kita, katakan amin. Mari kita akan pujian kita lebih lagi buat Tuhan, amin. Haleluya. Katakan dia telah menyatakan hebatnya kasih-Nya yang selamatkan kita. kuasa-Nya yang menjaga kita. Mari bersama-sama. Bapa yang beri kuasa untuk menghancurkan semua pendakwa kita. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pembentang yang memberikan. Tak
lagi buat Tuhan bersama-sama. Hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang menang. Tak ada yang dapat mengalahkan. Katakan Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Sekali lagi, Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Mari sekali lagi bersama-sama. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan. Allah kita dahsyat, amin. Haleluya. Silakan Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang dengan segenap hati kami. Kami boleh membawa pujian penyembahan. Sebab kami percaya Tuhan yang selalu ada kekuatan yang baru, ada kemenangan yang Tuhan berikan di dalam hidup setiap kami. Terima kasih. Mari bersama-sama kita berpuji. Kau yang berkuasa dalam Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Inilah yang jadi perbuatan kami datang untuk menyanyikan nama-Nya. Aku datang untuk menyembah, menyatakan
kasih buat pengharapan yang Kau berikan bagi setiap kami. Mari semua naikkan bawa hidup kami sepenuhnya dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang melawat setiap hati kami. Engkau yang memberkati hidup kami. Haleluya, haleluya. Mari bawa kepada syukur. Mari angkat suara kita sembah. Mari kita bersama-sama meninggikan Yesus. Haleluya, haleluya. Kemenangan di hadirat-Mu, selalu ada pemulihan, selalu ada harapan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Mari terus sembah Dia. Haleluya, haleluya, mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Engkau sanggup melakukan setiap perkara apapun. Haleluya, haleluya. Engkau yang terus mengandalkan kehidupan setiap kami. Sebab Engkau Raja kami, Engkau yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah iman. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan.
Tuhanku, Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Oh, Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk selama-lamanya dan selama-lamanya. Engkau Tuhan yang Immanuel bagi kami Tuhan. Menyertai kami di setiap musim kehidupan yang harus kami lewati. Dalam setiap pergumulan dan perjuangan hidup di dunia ini. Kami percaya penyertaan-Mu itu sempurna bagi kami Tuhan. Penyertaan-Mu itulah yang memampukan kami Tuhan. Melewati segala perkara dalam hidup ini. Karena sahabat karib kami bisa meninggalkan kami. Orang terdekat kami dapat mengecewakan kami. Tetapi Engkau Tuhan yang tidak pernah sekalipun mengecewakan kami. Rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik untuk kami semua. Engkau yang menuntun kami, Engkau yang menolong setiap kami. Dan menyadari bahwa hidup ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Berkat-Mu atas setiap jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Firman-Mu disampaikan dan Kau memberikan kami pengertian-pengertian yang baru dari apa yang akan kami renungkan pagi hari ini. Roh Kudus, Engkau penolong kami yang akan menolong setiap kami. Mengerti, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya, saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara semua bisa lambaikan tangannya. Shalom, salam damai sejahtera Kristus bagi kita semua. Puji Tuhan, sukacita yang besar. Boleh bersama-sama dengan jemaat Tuhan tempat ini di ibadah raya yang kedua. Ya, pagi tadi saya sampaikan firman Tuhan ya dengan judul penampakan Yesus ya. Karena kita kalau ingat 2000 tahun yang lalu, Yesus itu masih ada di bumi. Ya, setelah dia mati, dia bangkit hari ketiga, dia masih ada di bumi selama berapa lama? 40 hari. Ya, 40 hari. Berulang-ulang dia menampakkan diri. Jadi kalau orang tidak percaya dia itu Tuhan ya, saya enggak bisa ngomong lagi ya, speechless. Bahkan sampai dia naik ke surga, yang menyaksikan itu 500 pasang mata, 500 orang lihat dia naik ke surga. Keren ya. Mati, 3 hari dia bangkit, 40 hari menampakkan diri berulang-ulang kali, dan kemudian naik ke surga. Dan dia berjanji akan datang kembali untuk yang kedua kalinya, menjemput kita semua masuk dalam kemuliaannya. Dahsyat saudara. Ya. Nah jadi saya ingin khotbah kontekstual hari ini, masih sekitar tentang penampakan Yesus di dunia ini. Ya. Karena memang kita dalam suasana seperti itu. Kita baru saja merayakan Paskah dan hari-hari ini 2000 tahun yang lalu Yesus masih ada di bumi, hanya bedanya dia sudah mengenakan tubuh ilahi, tubuh kebangkitan. Dia tidak bisa mati lagi, tapi dia hidup untuk selama-lamanya. Makanya kita nggak boleh berkata begini, Yesus itu 50% manusia, 50% Allah. Salah. Dia itu 100% manusia, tapi juga 100% ilahi. Amin saudara, bukan separuh-separuh, enggak. 100%. Pada waktu dia datang ke dunia, dia betul-betul manusia. Makanya dia berdarah juga pada waktu dicambuk, dipukul, disalib. Betul? Ya, dia bisa berkeringat seperti kita. Di Getsemani dia berkeringat sampai dikatakan peluhnya seperti titik-titik darah. Dia manusia. Bahkan di Getsemani juga dia mengalami ketakutan, dikatakan seperti mau mati rasanya. Saking stresnya. Makanya dia waktu berdoa di taman Getsemani yang terbuka dia bisa berkeringat saudaraku. Sampai seperti itu darah berkeluar bercampur dengan keringat. Itu yang namanya hematidrosis. Orang kalau stres itu pembuluh darah bisa pecah dan keluar bercampur dengan keringat. Lebih daripada itu gila sudah. Dan Yesus sudah diambang stres yang paling berat, paling puncak.
Dia berdoa sampai peluhnya itu bercampur dengan darah. Dia manusia biasa, 100%. Ya. Kalau dia bisa semuanya itu, dia lakukan semuanya itu, Filipi Pasal 2 karena dia mengosongkan dirinya. Tidak mengambil rupa Allah sebagai sesuatu yang harus dia pertahankan. Ya. Jadi dia bisa ditangkap, dia bisa disalib, dia dipukuli. Dia manusia. Dia membatasi dirinya. Sebab kalau dia menggunakan 100% keilahiannya, maka tidak ada seorang pun, jangankan menyalibkan dia, pegang dia aja nggak bisa, saudara. Iya kan? Nggak mungkin dia bisa dipukul. Makanya pada waktu Yesus ditangkap dia sempat berkata apa? Sangkamu aku tidak bisa memanggil 12 pasukan malaikat untuk membebaskan aku, untuk menolong aku. Satu pasukan itu terdiri dari 6.000 tentara. Kalau 12 itu berarti berapa? 72.000 malaikat. Dalam sedetik dia bisa datangkan. Kalau dia mau. Tapi dia kenosis. Dia mengosongkan dirinya. Dia enggak mau pakai semua atribut keilahiannya itu untuk menyelamatkan dirinya. Di Getsemani doanya dia bagaimana? Tiap kali dia berdoa selalu diakhiri dengan kalimat apa? Bukan kehendakku yang jadi tapi kehendakmu, kehendak Bapa yang jadi. Dan memang dia harus minum cawan penderitaan itu. Nah, masih seputar penampakan Yesus, saya beri tema khotbah pagi hari ini yaitu sesuai dengan kitab suci. Baca sama-sama apa? Sesuai dengan kitab suci. Ya, coba kita baca 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Baca sama-sama ya. 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi saya simpulkan kehidupan Yesus itu semua sesuai dengan kitab suci. Kitab suci yang mana? Injil kan belum ada. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ditulis justru setelah tulis-tulisan Paulus ini muncul. Tulisan-tulisan Paulus ini justru muncul lebih dulu. Karena dia orang yang pinter, saudaraku. Paulus ini orang yang hebat. Bahkan ada teolog yang berkata kalau Paulus itu hidup di zaman sekarang itu gelar doktornya 5 barangkali, saudaraku. Ya, orang yang sangat jenius pinter. Jadi begitu dia punya pengalaman ilahi perjumpaan dengan Tuhan di Damsyik itu, ya, setelah Yesus naik ke sorga, Paulus menganiaya, waktu itu namanya masih disebut Saulus. Tuhan menampakkan diri kepada Saulus dan dia mengalami kebutaan beberapa hari lamanya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Aku Yesus yang kamu aniaya. Orang yang menganiaya orang percaya, menganiaya gereja Tuhan, menganiaya Yesus sendiri. Dan Yesus waktu itu panggil, tangkap Saulus ini menjadi rasul yang luar biasa. Langsung dia tulis tuh pengalaman rohaninya. Ya. Nah baru mungkin rasul-rasul yang lain, oh iya ya, kenapa enggak ditulis? Baru muncul Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Puji Tuhan, kalau enggak ada catatan mereka, kita enggak tahu lagi kronologi kehidupan Tuhan Yesus. Karena Paulus waktu itu belum bertobat. Paham maksud saya? Ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini semua murid-murid Yesus. Lukas itu murid dari 70 murid. Ya, demikian juga Markus. Tetapi Matius dan Yohanes itu langsung murid dari 12. Saudara mau percaya yang mana sih? Ini saksi mata loh yang cerita loh. Wah, kalau orang pinter pasti pilih percaya yang dekat dengan sumbernya, betul nggak? Betul nggak, saudaraku? Anda akan cari sumber-sumber yang mendekati. Oh, jangan. Ngerti nggak maksud saya, saudaraku? Ya, makanya saudara, apa yang Yesus alami bukan cuma waktu mati dan bangkit. Dari lahirnya saja sudah tertulis dalam kitab suci. Kitab suci yang mana? Perjanjian yang lama. Perjanjian lama. Tulisan para nabi dan
juga tulisan-tulisan Musa, Mazmur, ya, Torah dan Tanah. Torah itu 5 kitab Musa, Tanah itu campuran antara tulisan-tulisannya Musa dan juga nabi-nabi, masih dibagi lagi, nabi-nabi kecil, nabi-nabi besar. Jadi itu semua mereka itu merujuk kepada satu pribadi, Yesus Kristus. Nubuatan-nubuatan yang ada di perjanjian lama. Saya kasih contoh, Nabi Mika bahkan sudah menubuatkan tempat di mana Yesus dilahirkan. Di Bethlehem Efrata, betul? Nabi Mika pasal 5 ayat yang kedua. Bayangin Bethlehem kotanya saja sudah dinubuatkan. Itu 500 tahun sebelum Yesus lahir. Maka saya itu menggambarkan ya, kehidupan Yesus itu seperti puzzle. Dalam perjanjian lama itu puzzle-nya masih tersebar kemana-mana. Ya, potongan-potongan gambarnya belum terangkai dengan baik. Dan kehadiran Yesus itu menggenapi semuanya. Gambaran besarnya sekarang kita tahu. Dari Kejadian sampai Wahyu kesimpulannya itu cuma satu sebetulnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang setuju dengan saya tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Jadi kalau dari Kejadian sampai Wahyu itu diperes gitu ya, intisarinya tuh apa sih? Cuman satu itu aja, Yohanes 3 ayat 16. Dari lahir sudah dinubuatkan, tempatnya dinubuatkan, kematiannya dinubuatkan. Nah sebetulnya ini yang dimaksud apa? Di ayat yang ketiga ini sesuai dengan kitab suci. Ini penggenapan dari Yesaya pasal 53. Seharusnya nanti di rumah Anda baca mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Ini penggenapan Yesus itu dari Yesaya 53. Saya ambil salah satu contohnya aja, ayat yang ke-5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Siapa ini? Ini Yesus. Amin. Oleh bilur-bilurnya kita yang sakit disembuhkan. Jadi makna Yesus dicambuk oleh tentara Romawi, bukan sekedar itu penghukuman tentara-tentara Romawi kepada Yesus yang mengaku sebagai Mesias, yang dilantik menjadi raja oleh orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Tapi ada makna di balik semuanya itu, karena semua harus sesuai dengan kitab suci. Paham ya? Dipukul, dicambuk. Anda nonton film The Passion of the Christ enggak? Film yang dilarang diputar di Indonesia. Karena kesadisannya yang luar biasa. Belum lama ini ada lagi film tentang kehidupan Yesus, tapi kurang seru ya kalau menurut saya ya. Film The Passion of the Christ itu luar biasa. Itu cambuknya digambarkan seperti ada paku-paku besinya begitu, 3 cabang. Jadi cambuknya itu ada 3 cabang gitu di ujungnya. Begitu nancep di dagingnya Yesus, ditarik itu meninggalkan yang namanya bilur-bilur. Luka-luka. Dan semua harus sesuai dengan kitab suci. Ya, supaya oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Satu kali ada mahasiswa teologi baru lulus sekolah Alkitab diajak mendoakan orang sakit oleh gembalanya. Saking semangatnya dia doanya begini. Oleh bulir-bulir Yesus, sakit penyakitmu disembuhkan. Orangnya sembuh saudaraku. Tapi mahasiswa ini ngomong sama Pak Pendeta, Pak Gembala maaf doa saya salah. Tadi saya nyebutnya bulir-bulir Yesus, dia bilang itu. Pendetanya dengan tenang berkata, enggak apa-apa nak. Kalau bulir-bulir Yesus berkuasa, apalagi bilur-bilur Yesus. Amin, saudaraku. Ya, saudara, ini penggenapan semua sesuai dengan kitab suci. Lalu ayat yang keempat, itu penggenapan dari Mazmur 16 ayat 8 sampai 10. Inilah yang disebut ayat-ayat mesianik. Dan orang Yahudi sampai sekarang itu tidak percaya
Yesus yang dulu datang itu adalah Mesias. Karena mereka nggak bisa terima, Mesias kok disalib. Bagi mereka Mesias itu penyelamat bangsa Israel dari penjajahan gitu ya. Zaman dulu tentara Romawi. Jadi harapan mereka itu membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Ingat waktu Yesus mau masuk Yerusalem naik keledai, mereka melantik Yesus adalah raja. Tapi kenyataannya disalib. Sampai hari ini orang Yahudi yang di Israel sana nggak percaya Yesus itu Mesias. Alkitab mereka, kitab suci mereka nggak ada perjanjian baru. Yang ada hanya perjanjian lama. Maka ayat-ayat ini mereka tidak percaya bahwa ini bicara tentang Yesus. Bahkan orang-orang Yahudi punya kepercayaan ayat-ayat yang disebut orang Kristen sebagai ayat-ayat mesianik, mereka nggak mau baca. Tapi biar bagaimanapun mereka tetap bangsa pilihan Allah. Betul nggak? Tetap bangsa pilihan Tuhan. Satu kali Injil akan kembali ke sana juga. Ya, Injil akan kembali ke sana juga. Dan Anda lihat, saya nggak ngomong politik, namanya bangsa pilihan Allah, biar kecil begitu saudaraku, dahsyat luar biasa saudara. Ya, dahsyat luar biasa. Saya waktu bawa rombongan yang terakhir tuh bulan Oktober tahun lalu ya berarti ya, tahun lalu. September sampai masuk ke Oktober. Saya pulang itu tanggal 1 Oktober. Setelah lewat Mesir, kemudian Israel, Jordania, kita terbang dari Jordania. Ketika kami terbang tanggal 1 Oktober, itu sempat di-delay di Bandara Internasional Jordania, Queen Ailia. Kita delay sekitar 2 jam, ya sudahlah. Ya, kita di airport. Lalu tiba waktunya kita terbang. Pada waktu terbang baru 1 jam terbang. Salah satu teman nyalakan televisi. Di depan itu bangku-bangku itu semua ada televisinya. Ada satu teman nyalain CNN. Persis pada waktu kami terbang. Setelah 1 jam kami terbang. Iran melepaskan 200 rudalnya ke Israel. Ya. Waduh tuh, kita tuh di pesawat itu semua doa. Bayangin, kita nggak tahu tuh, masih di langit mana juga kita nggak tahu. Tapi itu rudal 200. Ya, berterbangan menuju Israel. Saya dapat informasi ya sudah. Dan menurut saya informasi ini cukup valid ya. Setelah kurang lebih 1 tahun lebih nih ya peperangan ya. Orang Israel yang betul-betul mati, kena rudal itu 1 orang. Itu pun gara-gara pecahan rudalnya jatuh. Dan ini yang ngomong orang yang sudah bawa rombongan ke Israel, sahabat saya, lebih dari 100 kali sudah. Dia punya tour travel di Jakarta. Kalau bukan bangsa pilihan Tuhan nggak mungkin saudara. Ya, orang banyak yang ketakutan, berita-berita di medsos, Israel terbakar, bla 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 bla. Saya lihat di sana nggak ada apa-apa saudaraku. Nggak ada apa-apa ya. Nah, sekali lagi saya nggak ngomong politik, saya cuma mau bicara apa adanya, itu realitanya. Saya lihat sendiri September, Oktober tahun yang lalu, bagus suasana kotanya, Yerusalem semuanya. Memang kita nggak deket-deket sama Gaza atau kita deket-deket Libanon. Memang kita mendekati Libanon, ya ketika kita mengunjungi Nazaret itu sudah perbatasan di utara sana. Tapi so far so good. Ya. Jadi semua menggenapi firman Tuhan. Lihat di Mazmur 16 ayat 8 sampai 10, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Siapa ini saudaraku? Orang kudus yang dikatakan tidak akan melihat kebinasaan, Yesus Kristus. Dia memang mati, tapi hari ketiga dia hidup dan hidup untuk selama-lamanya. Pak, orang yang mati bangkit kan banyak. Betul, Lazarus mati juga bangkit. Tapi saya mau tanya, akhirnya mati enggak? Kalau mati juga. Anak janda di kota Nain, mati dibangkitkan Yesus. Akhirnya mati enggak? Mati juga, walaupun tidak diceritakan usianya berapa, tapi mati juga. Yesus memang pernah mati. Tapi hari ketiga dia bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Membuktikan dia Tuhan, Raja di atas segala-galanya. Saudara, mari kita teladani hidup Tuhan Yesus.
Hiduplah sesuai dengan kitab suci. Itu yang Yesus lakukan selama dia hidup di dunia. Maka dia rela mati, menderita bagi saudara dan saya. Demi menggenapi apa yang tertulis dalam kitab suci. Kalau Anda mau berhasil hidupmu sebetulnya simple dan sederhana. Hiduplah sesuai dengan kitab suci. Apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Berapa banyak saudara yang mau mengalami keberhasilan dalam hidup ini? Lambaikan tangan. Amin, saudaraku. Kita lihat salah satu kunci ini. Ya. Yosua 1 ayat 8. Baca lagi sama-sama. 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan apa? Berhasil dan beruntung. Supaya perjalananmu apa? Berhasil dan beruntung. Syaratnya apa? Jangan lupa kita memperkatakan kitab Taurat ini. Nah, zaman itu baru Taurat yang ada. Bahkan kitab nabi-nabi yang lain belum muncul. Hari ini sekarang kita punya Alkitab Perjanjian Lama dan Baru. Kalau perkataan Taurat aja dahsyat luar biasa. Apalagi sekarang kita punya Alkitab secara utuh. Kalau Anda tidak lupa memperkatakan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan ini setiap hari. Jaminan keberhasilan dan keberuntungan itu akan jadi bagian dalam hidup kita. Dan tentunya tadi Alkitab katakan supaya kita renungkan itu siang dan malam. Firman Tuhan renungkan itu. Jangan suka merenungkan nasib. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau lagi rugi hari-hari ini usaha kita, jangan merenungkan kegagalannya, ditipunya. Ruginya, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus Tuhan. Gak bakal selama-lamanya kita rugi. Ada kalanya kejatuhan kita, kegagalan kita merupakan satu batu lompatan untuk kita bisa next level. Tuhan belum selesai dengan kita. Hidup kita gak selesai hanya gara-gara kita ditipu orang. Kecuali kita memutuskan untuk kita selesai dengan semuanya itu. Tapi percayalah, rancanganku kata Tuhan bukan kecelakaan. Tapi damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Never give up, jangan pernah menyerah. Ya, renungkan firman Tuhan, bersyukur. Ya. Dikatakan supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Kita harus bertindak hati-hati. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Ini janji Tuhan yang luar biasa untuk kita. Bukan cuma berhasil loh, tapi juga beruntung. Katanya orang yang pinter, orang yang kaya itu kalahnya sama orang yang bejo, kata orang Jawa. Tahu kata bejo enggak? Kata bejo itu artinya untung. Pokoknya beruntung aja saudaraku. Saya nih bukan orang kaya-kaya banget. Yang wah pendeta yang hebat, yang terkenal, enggak juga. Teman saya lebih banyak pendeta-pendeta di desa daripada di kota. Karena kami mengadopsi ada 70-an pendeta di pedesaan di lereng Merbabu. Teman saya lebih banyak pendeta-pendeta desa, bukan pendeta-pendeta kota. Ya, jadi kalau dibilang hebat-hebat, enggak lah, saya ini enggak bukan siapa-siapa. Tapi saya merasa orang yang beruntung di dalam Tuhan. Yang pasti beruntung punya istri yang cantik. Enggak percaya kayaknya ya saya. Ya, beruntung. Wow, kalau beruntung itu apa aja untung deh. Saya 2 kali mau ke Amerika untuk sekolah Alkitab, dapat beasiswa, tapi enggak dapat visa dari kedutaan Amerika di Surabaya. Rasa-rasanya saya, aduh kenapa sih Tuhan mau sekolah Alkitab aja 2 kali aplikasi mengajukan untuk bisa ke sana enggak bisa saudaraku, ditolak. Tapi saya orang yang beruntung karena ditolak itulah saya ketemu pasangan hidup saya yang hari ini menyertai saya, mendampingi saya. Orang kalau beruntung itu dibolak-balik tetap ujung-ujungnya beruntung saudaraku.
Ya Roma 8:28 pasti ada keuntungan-keuntungan yang Tuhan mau nyatakan kepada kita. Makanya saudaraku jangan cuma berhasil aja, karena berhasil pun relatif. Ayo parameternya apa orang berhasil? Oh punya uang 1 miliar, oh yakin saudaraku orang yang punya 1 miliar itu orang yang berhasil? Dia mungkin berhasil secara finansial, tapi mungkin kesehatannya dia nggak berhasil. Berhasil itu apa? Oh punya rumah di mana-mana. Saudara, apakah itu dikatakan berhasil? Nggak ada patokan yang jelas apa definisi berhasil itu, saudara. Yang saya tahu kalau anak itu baru umur 1 tahun, dia bisa bilang, Papa, Mama, anak itu sudah berhasil, saudaraku. Setuju nggak? Ketika dia umur 4-5 tahun, dia mulai bisa gosok gigi sendiri, dia udah nggak ngompol di ranjang. Itu anak sudah berhasil. Dia nggak punya uang 1 miliar. Dia masih hidup bersama orang tuanya. Ketika di usia 20-an, dia sudah bisa menyelesaikan kuliahnya. Itu berhasil. Betul nggak? Saya umur 25 baru lulus. Anak-anak saya tuh umur 20-an, 21, 22 udah lulus. Sampai kadang saya tuh antara malu sekaligus bangga. Malu karena anak-anakku lebih pinter. Tapi bangga kenapa dari bapak yang bodoh begini punya anak yang pinter gitu loh saudaraku. Ya, karena saya lulus, bukan lulus sebetulnya, lolos. Indeks prestasi saya semester pertama 1,4. Langsung di transkrip nilai itu dikeluar ada tulisannya 3 kali berturut-turut drop out. Ya, semester 2 1,9. Yang kuliah ngerti ya, maksudnya ya di bawah C, di bawah 2 itu D, saudaraku. Tinggal 1 semester lagi, di bawah 2 lagi, habis hidup saya, saudaraku. Mami saya bisa marah-marah. Jadi anak-anak saya tuh menurut saya dia berhasil. IPK-nya semua di atas rata-rata. Teman-temannya mungkin 3, anak-anak saya 3,9, 3,89. Tinggal yang terakhir nih sedang skripsi. Jadi kalau saya lihat begitu, saya berhasil dan beruntung, saudaraku. Ya, kemurahan Tuhan. Ketika usia 30, seorang anak muda mulai bisa berumah tangga dan punya penghasilan sendiri. Dia orang yang berhasil. Setuju nggak? Ya, ketika umur 50, kita sudah melihat anak-anak kita sudah dewasa. Ya, dan sudah selesai kuliah, semua mulai bekerja. Dia juga layak dibilang berhasil. Sampai nanti kita usia 70, kita masih hidup. Walaupun kita enggak punya uang 1 miliar, kita sehat, kita berhasil. Amin. Nanti pada waktu kita umur 80, kita masih ingat nama kita siapa, itu pun berhasil, saudaraku. Ya, satu kali ada anak muda datang ke rumah kakek nenek yang usianya udah 85, 86 gitu ya. Lalu ketika anak muda ini datang ke rumah kakek ini, lalu si kakek ini panggil istrinya, ya, sayangku, tolong buatkan teh ya, buat Nak Yohanes gitu ya. Wih, lalu si kakek tanya lagi, loh, tehnya manis atau tawar nih? Udah kek, gak usah pakai gula, yang tawar aja. Dia panggil, Beb, wih keren saudaraku, neneknya dipanggil Beb. Jangan pakai gula ya. Wih si anak muda ini kagum, ini kakek udah tua masih romantis ya. Oh ya Nak Yohanes, kakek lupa, pakai es batu enggak? Enggak usah kek, teriak lagi nih si kakek. Tadi sayangku, Beb, sekarang cintaku, tolong jangan pakai es batu. Lalu si anak muda ini, Nak Yohanes ini penasaran ya.
Kayak dari tadi kok kakek panggilnya sayangku, beb, cintaku, keren banget. Apa rahasia kakek bisa romantis sama nenek? Lalu si kakek berkata dengan jujur, jangan ngomong-ngomong ya, kakek sudah lupa siapa nama nenek katanya saudaraku. Jadi panggilnya ada beb, ada sayangku. Berhasil itu relatif. Tapi Tuhan bukan cuma mau kita berhasil, tapi berhasil dan beruntung. Rahasianya apa saudaraku? Hiduplah sesuai dengan kitab suci. Sederhana. Kalau kita mau berhasil dan beruntung dalam hidup ini. Anda mau berhasil dan beruntung dalam rumah tangga. Hiduplah sesuai dengan kitab suci. Ya, saling mengasihi, saling mengampuni. Ingat pasangan kita masih berproses. Dia bukan Superman. Nggak ada Superman, nggak ada Superwoman. Ya, kalau kalian berhasil nikmati bersama. Nggak ada satu kalah, satu menang. Kalau menang bersama-sama, kalah bersama-sama. Itulah family, itu keluarga. Ya, saya belum pernah ketemu tuh suami yang habis marah-marahin sama istrinya, lalu bangga. Biar tahu rasa lo ya. Gitu. Berarti dia bebal tuh kalau begitu. Yang ada pasti menyesal. Betul? Istri yang udah marah-marah sama suami. Pasti ujung-ujungnya menyesal, sedih. Ya, hiduplah sesuai dengan kitab suci. Firman Tuhan bilang apa? Anda mau berhasil dalam hidup ini? Mau beruntung dalam hidup ini? Firman Tuhan mengajar apa? Lakukan. Firman Tuhan mengajar apa? Kalau kamu murah hati, kamu akan terima kemurahan dari Tuhan. Do it. Just do it. Lakukan aja. Kalau hidupmu sesuai dengan kitab suci, jadi orang yang generous, orang yang murah hati, maka kemurahan Tuhan akan mengalir dalam hidupmu. Ada blessing in disguise, berkat-berkat tersembunyi yang tiba-tiba bisa muncul dalam kehidupan kita. Ya, saya ingat beberapa tahun yang lalu, ketika gereja kami dalam pergumulan, kami punya satu-satunya mobil pemberian dari papa mertua saya. Saya ini dalam hati ini bergejolak. Kamu pendeta suruh-suruh jemaat menabur, kamu nabur apa? Lalu saya izin sama istri saya. Kita nih nggak punya uang banyak, di tabungan ala kadarnya buat hidup. Kita cuma punya mobil, mau nggak? Boleh nggak mobil kamu ini kita tabur nih? Karena kita mau beli tanah buat gereja. Dan saya bersyukur istri saya tidak membantah. Kalau kamu yakin itu dari Tuhan, lakukan. Saudara, lalu saya serahkan kepada pengurus gereja. Ini yang kami punya, silakan dijual. Uangnya masuk ke rekening gereja. Dan saya harus kuras lagi semua uang yang kami ada untuk beli mobil lagi. Itu pun masih dibantu mama papa saya waktu itu. Dan kami zero tabungan kami. Memang pada waktu itu sepertinya aduh gimana nih ya. Nggak punya kendaraan, uang nggak banyak, habis lagi uang. Tapi percayalah, yang menabur pasti menuai. Amin. Sesuai kitab suci. Sesuai kitab suci. Kalau Anda mau hidup sesuai kitab suci, lakukan dulu. Dan maaf, bukannya saya sombong. Saya udah nggak ngitung berapa kali saya menuai berkat-berkat Tuhan memberkati kami dengan mobil. Meskipun nggak semuanya itu free, tapi ada teman yang menolong saya. Udah Pak nyicil sebisanya. Ya. Terus itu terjadi beberapa kali. Dan hari ini saya melihat tuaian itu mulai terjadi dalam kehidupan kami. Masih banyak ayat dalam firman Tuhan. Kalau Anda lakukan semuanya itu, Anda hidup sesuai dengan kitab suci, engkau akan berhasil dan beruntung. Kapan kita disebut sebagai anak-anak Allah? Kitab suci berkata, kalau kita membawa damai. Peacemaker.
maka kamu akan disebut anak-anak Allah. Lakukan. Amin. Di mana-mana kita datang tuh bawa damai, peacemaker. Hidupmu pasti berhasil dan beruntung. Kamu akan punya banyak teman. Ada banyak orang yang care dengan saudara, peduli dengan saudara. Karena kehidupanmu itu bawa damai. Kehadiran kita membawa sebuah hadirat Tuhan di tengah-tengah komunitas. Ya, di tengah-tengah mungkin teman yang sedang bermusuhan, kita bukan bawa minyak yang membuat api pertengkaran makin melebar kemana-mana. Tapi kita bawa air yang bisa mendamaikan orang-orang yang sedang bermusuhan. Hidupmu akan berhasil dan beruntung. Hidupmu akan berhasil dan beruntung. Teladani hidup Yesus dari lahir sampai mati. Semua sesuai dengan kitab suci. Maka di dalam Filipi 2 ayat 10 dan 11 Paulus berkata, kepadanya sekarang dikaruniakan nama di atas segala nama. Satu kali kelak setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dari mana semuanya itu? Karena dia mau merendahkan diri. Kitab suci berkata, yang merendahkan dirinya akan ditinggikan oleh Tuhan. Jangan sombong. Kita boleh hebat hari ini, kaya luar biasa. Jangan sombong. Alkitab berkata Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Hiduplah sesuai kitab suci. Ya. Kalau kita sombong, Anda memposisikan diri jadi musuhnya Tuhan. Dan jangan pernah bermimpi kita bisa menang melawan Tuhan. Jadi kita harus rendah hati. Alkitab berkata, give grace to the humble. God give grace to the humble. Tuhan memberikan anugerahnya kepada orang-orang yang rendah hati. Yang setuju katakan amin. Oh, kalau hidup dalam anugerah Tuhan itu luar biasa, saudara. Ya, mungkin toko-toko yang lain sepi, semua mengeluh sepi. Namanya hidup dalam anugerah, selalu aja ada berkat dalam hidup kita. Mungkin yang lain, waduh, berat berdarah-darah dalam bisnis. Mungkin kita punya toko kecil, usaha kita kecil, omset kecil, tetapi kalau kita hidup di dalam anugerah Tuhan, selalu ada aja pembelaan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Saya punya teman, saudaraku. Dia itu, tokonya cukup lumayan besar ya. Tapi satu kali dia ditipu oleh salah satu rekan bisnis dia. Wah, secara manusia tuh udah sakit hati dia. Tapi setiap hari dia doakan. Firman Tuhan berkata apa? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ya, tapi kita berbuat baik kepada mereka yang jahat. Saudara, enggak ada angin, enggak ada hujan. Setelah sekian tahun gitu saudara ya, tiba-tiba itu orang itu bisa datang. Dan dia yang enggak bayar hutang ini, bisa datang ke teman saya. Dia cerita, dia dapat mimpi. Dan dari mimpi itu dia ambil kesimpulan, dia harus bayar semuanya. Dan dia datang ke teman saya, dilunasin semuanya sudah. Ya, orang kalau hidup dalam anugerah Tuhan itu luar biasa. Firman Tuhan bilang jatuh tidak sampai tergeletak. Tangan Tuhan akan menopang kita. Ya. Hiduplah sesuai dengan kitab suci. Anak-anak di sini, firman Tuhan bilang apa? Hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu dan berbahagia hidupmu di bumi ini. Hormati orang. Di tempat kami dulu ada jemaat keluarga besar. Ya. Tapi dari keluarga besar itu semua sukses-sukses, ada satu yang kurang beruntung sepertinya, kurang berhasil. Ya. Semuanya hidupnya baik-baik lah, ekonominya, keluarganya. Tapi ada satu yang sepertinya kok kurang beruntung. Lalu sahabat saya itu cerita, kamu tahu enggak, dulu anak yang paling berani sama orang tua, ya anak ini. Hari ini dia sudah berkeluarga, sudah punya cucu, tapi
Ya maaf kata, hidupnya tersiok-siok terus. Buka lubang, tutup lubang, utang sini, utang sana. Dan teman saya cerita, cicikku tuh dulu paling berani melawan orang tua. Kalau Anda mau diberkati, berhasil dan beruntung, hiduplah sesuai dengan kitab suci. Teladani kehidupan Yesus. Dari lahir sampai mati, bangkit naik ke surga. Semua sesuai dengan kitab suci. Hormati orang tuamu. Supaya kita diberkati Tuhan. Apalagi saudaraku, banyak ayat firman Tuhan. Kita jangan cuma lihat janji-janji Tuhan ya. Tapi kita harus mau lakukan hukum-hukum Tuhan lebih dulu. Saudara, kadang kita kalau lihat brosur ya atau pengumuman, jangan cuma baca yang besar-besar. Jangan lupa, seringkali di pamflet atau di papan-papan pengumuman ada tulisan kecil di bagian yang paling bawah dikasih tanda asterik. Ada tulisannya apa? S dan K berlaku. Tahu nggak? Syarat dan ketentuan berlaku. Jadi jangan senang-senang dulu. Beli pasta gigi dapat mobil. Seneng gitu dulu. Langsung beli pasta gigi sebanyak-banyaknya. Jangan lupa di bawahnya ada S dan K berlaku. Terms and condition apply. Berapa banyak mau mengalami janji Tuhan dalam hidup saudara? Ingat, ada terms and condition. Ada syarat dan ketentuan yang Anda harus lakukan. Apa itu? Hukum-hukum Tuhan. Amin. Anda mau menuai, kalau nggak pernah menabur, bagaimana hal itu bisa terjadi? Anda mau menuai, ya belajar menabur. Karena disitulah Tuhan bisa bekerja, menggenapi firman-Nya. Di surga Tuhan juga bilang, anakku setia kok. Aku sudah berjanji. Dan firman Tuhan yang juga berkata, firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Apa yang sudah diucapkan oleh Tuhan pasti terjadi digenapi. Melihat umatnya setia menabur, pasti tuaian terjadi dalam kehidupan kita. Pagi ini saya berdoa supaya setiap kita mengerti. Ketika Yesus bangkit dari kematian, berulang-ulang kali dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Supaya tidak ada lagi yang ragu-ragu, tidak ada lagi yang tidak percaya. Melainkan semua percaya bahwa Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Karena dia adalah firman Allah itu sendiri. Dialah firman yang jadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Dan tidak ada yang dapat menyangkal semua kebenaran ini. Kalau Anda menghidupi firman Tuhan, janji Tuhan Yosua 1 ayat 8 ini terjadi dalam hidup saudara. Kita akan jadi umat Tuhan yang berhasil dan beruntung. Yang percaya beri kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengucap syukur, datang kepada Tuhan. Ambil waktu beberapa saat, masing-masing kita berdoa. Kita persiapkan pujian, ku hidup karena percaya. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari sekali lagi sama-sama. Ku hidup karena percaya.
Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh haleluya semua. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari lebih sungguh-sungguh lagi, angkat dua tanganmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima, amin, kemenangan dari-Mu. Sekali lagi katakan, ku terima dari-Mu. Haleluya, haleluya. Ibu Vera akan berdoa mengucap syukur untuk firman yang sudah kita dengar pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Biar setiap firman Tuhan yang kami terima bukan hanya berlalu begitu saja, hanya sekedar pengetahuan atau informasi yang bagus, tapi benar-benar menjadi satu pewahyuan yang kami hidupi dari hari keseharian kami Tuhan. Dan kami terus bertindak hati-hati sesuai dengan kitab suci, merenungkan, memperkatakan, dan setiap kami boleh mengalami perjalanan iman dalam keberhasilan dan keberuntungan. Karena hidup kami dipagari dengan anugerah-Mu seperti perisai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami terima. Dan itu boleh menjadi satu kekuatan dalam hidup kami untuk terus kami berjalan maju sampai pada kegenapannya Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang boleh menjadi salam berkat pada pagi hari ini. Tuhan terus pakai hidupnya untuk jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan setiap jemaat-Mu, kami semua yang hadir pada pagi hari ini, kami semua boleh diberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang mau melakukan firman Tuhan, mari bersama-sama saya katakan, amin. Tuhan memberkati, silakan duduk. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita mau angkat tangan kita mau terima berkat yang luar biasa yang telah Tuhan siapkan. Dengan iman, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kami mulai hari ini sampai Yesus menjemput kami di awan-awan yang permai. Yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin.